Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Setelah konten sila pertama ketuhanan, kita juga diminta untuk melakukan pemikiran tentang sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang menarik dari dua sila ini, yaitu sila pertama dan sila kedua. Sila ketuhanan tidak diikat oleh keindonesiaan, tetapi dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ tidak ada keindonesiaan. Artinya, secara kefilsafatan, nilai ketuhanan ataupun nilai kemanusiaan dalam dua sila ini bersifat universal, umum, berlaku di mana-mana, tidak terbatas ruang dan waktu. Karena itu refleksi filsafatinya harus mendunia. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal ruang, tidak dibatasi oleh sekat-sekat waktu. Artinya berlaku sepanjang kita masih hidup di muka bumi ini dan bumi ini masih ada. Itu yang menarik. Karena itu refleksinya pun menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dulu ketika zaman Soeharto, kita seringkali digugat oleh negara-negara asing, negara-negara luar dengan soal-soal HAM, hak asasi manusia. Termasuk juga pada zaman ini. Kita selalu menjawab bahwa kita punya konsep tentang HAM yang berbeda dengan negara-negara luar. HAM kita tidak sama dengan HAM luar. Jawaban a priori seperti ini yang selalu disajikan kepada dunia luar. Tetapi kita tidak pernah menyajikan, lalu kalau kita berbeda HAM-nya gitu, apa perbedaannya? Seperti apa? Nah, di sini urgensi kita untuk terus bisa mendalami, memperkaya pikiran-pikiran tentang sila yang kedua ini. Sekali lagi saya ingin katakan, rasanya tidak cukup dan akan menjadi sebuah ketawaan kalau bicara tentang kemanusiaan tiba-tiba harus dibatasi oleh ruang kenegaraan, dibatasi oleh ruang waktu kekuasaan. Karena kemanusiaan, nilai kemanusiaan itu keberadaannya sejak Nabi Adam sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau demikian, mari kita noleh gerakan penghargaan terhadap HAM di negara-negara barat itu banyak dilahirkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, melakukan pemerkosaan hak-hak asasi kemanusiaan. Karena itu misalnya kemudian lahir gerakan-gerakan pembebasan. Karena itu bunyi HAM yang lahir di negara-negara barat itu tak lebih daripada pembebasan manusia terhadap eksploitasi manusia yang dilakukan oleh para penguasa. Ketika itu di barat ada dua penguasa, yaitu kekuasaan keagamaan dan kekuasaan kebangsawanan. Jadi, secara politis itu adalah kebangsawanan dan kemudian keagamaan. Itu terutama dialami oleh negara-negara barat di abad gelap, ya, di abad gelap. Di abad gelap itu bahkan pernah dikisahkan bahwa para petani itu bekerja menanam, kemudian mereka cuma diberi ongkos sekedar 1 cangkir gandum untuk 1 hektar tanah. Itu bisa bayangkan itu.
penderitaan dan kelaparan mereka yang bertani, mereka yang merawat, tiba-tiba hanya mendapatkan secangkir gandum. Benar-benar abad gelap, benar-benar abad gelap. Lalu bagaimana sebetulnya dengan sila kemanusiaan di sila kedua ini? Di situ ada dua ikatan, ya. Ada dua ikatan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kata yang mengikat kemanusiaan, yaitu adil dan beradab. Adil itu sebuah kata yang tidak pernah ada dalam bahasa Melayu. Ini adalah adopsi dari bahasa Arab. Sebab di dalam kamus bahasa Melayu, kata adil itu tidak berakar, tidak ada akarnya. Jadi akarnya memang pengambilan dari asli kata Arab. Sama juga dengan kata beradab. Beradab juga dari kata Arab, adabun. Nah, karena itu kemudian kalau kita menelisik kontennya, konten dari adil itu seperti apa kalau dalam makna aslinya. Sudah tentu yang disebut dengan adil itu mengandung dua makna paling tidak. Pertama adalah adil secara hukum, artinya semua manusia harus diperlakukan sama di depan hukum. Karena apa? Pengakuan terhadap kesamaan seluruh manusia itu secara hukum adalah hak asasi kemanusiaan. Artinya yang diakui oleh sila yang kedua ini, yaitu kemanusiaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan adil itu juga adalah punya makna kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini adalah satu tindakan hukum, ya, satu tindakan hukum yang seakan-akan melanggar hukum tetapi melahirkan sebuah tindakan yang lebih bijak, yang lebih arif, yang lebih bisa diterima oleh akal sehat kebanyakan manusia di dunia, sehingga orang mendapatkan perlakuan yang bijak. Artinya di sini orang tidak saja harus diperlakukan seperti pasal-pasal hukum, tetapi juga harus diperlakukan secara bijak. Contoh sederhananya begini, kalau ada pencuri, satu mencuri uang 100 juta, kemudian yang lain mencuri ayam tetangganya gitu. Walaupun tindakannya sama-sama mencuri, kemudian tidak bisa diberlakukan dengan satu pasal pencurian. Itu. Kita melihat background daripada pencurian itu. Kalau yang satu, yang 100 juta mencuri, itu karena backgroundnya ketamaan. Tetapi yang satunya lagi mencuri ayam hanya karena kelaparan. Maka bisa saja seorang hakim kemudian memutuskan sang pencuri ayam itu dibebaskan. Karena kesalahan pokok yang membuat orang itu kelaparan adalah kekuasaan. Mengapa membiarkan rakyatnya kelaparan? Nah, di sini yang namanya kebijakan. Jadi, kemanusiaan yang adil itu berarti adalah perlakuan hukum, ya, yang sama kepada semua manusia. Hak diperlakukan yang sama. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mendapatkan kebijakan. Di sini karena itu kemudian para hakim di negeri kita, serta para penguasa diminta untuk benar-benar mampu melakukan kebijaksanaan. Ya, karena itu disebut hakim. Ya, disebut hakim karena hakim itu sendiri sebetulnya dari bahasa Arab, ya, hakim. Disebut hakim itu karena mampu melakukan kebijaksanaan. Kalau untuk sekedar menyesuaikan diri dengan pasal-pasal hukum tidak perlu hakim. Orang awam pun yang sederhana bisa.
bisa. Tetapi justru ya, seorang hakim dituntut untuk bisa melahirkan kebijaksanaan, dan dia tidak sekedar tunduk kepada pasal-pasal hukum, tetapi dia juga harus melahirkan kreasi-kreasi kebijaksanaan sehingga hukum dirasakan oleh orang bukan saja mengikat, tetapi mampu memberikan kesejahteraan, kemajuan, kenyamanan, keamanan, dan sebagainya. Ini makna dari adil itu. Kemudian makna yang kedua adalah beradab. Kebanyakan kita kemudian memaknai beradab itu dengan kultur, karena kemudian orang berperadaban artinya orang yang punya kultur gitu. Tetapi asli dari kata adab itu, orang beradab itu artinya orang berakhlak, orang yang punya pengetahuan, orang yang bertindak etis gitu ya, bertindak etis gitu. Jadi kembali kita lihat sini. Jadi kemanusiaan harus selain dipandang secara hukum dan kebijaksanaan, bahwa kemanusiaan juga terikat dengan peradaban, artinya terikat dengan akhlak, ya, terikat dengan akhlak. Di sini letak kenapa konten sila kedua ini jauh lebih bernilai, ya, lebih bernilai ketimbang HAM yang dicetuskan oleh ide-ide Barat. Karena ide-ide Barat rata-rata itu lahir dari pembebasan, ya, pembebasan dari kekuasaan. Tapi kita tidak. Kita kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan lahir dari karena kita diperlakukan buruk, gitu, bukan. Tapi memang dipikirkan supaya manusia betul-betul menjadi manusia, gitu ya, menjadi manusia. Dan kita perlu tahu juga bahwa kata adil, kata adab itu juga tidak lahir dari masyarakat jahiliyah Arab, enggak, ya. Tapi dua kata ini berasal dari ajaran agama Islam. Kita ingat bahwa para pencetus Pancasila itu selain kaum nasionalis yang juga Muslim, juga banyak para ulama-ulama, ya, para ulama-ulama yang memberikan makna itu. Karena itu kemanusiaan tak berarti pembebasan, ya, tapi pengembangan kemanusiaan agar bagaimana setiap orang bisa menjadi adil dan bisa menjadi berakhlak, beretika. Karena itu tidak dikenal paham liberalisme dalam Pancasila. Kenapa? Karena semua manusia terikat kepada keadilan, terikat juga oleh etika, ya, etika universal, ya, etika universal. Disinilah kandungan sila kedua itu sebetulnya. Nah, karena itu sudah selayaknya kita ini terus menerus berupaya mengisi makna yang terkandung pada sila itu, pada setiap sila kita itu menjadi lebih mendalam, menjadi lebih kaya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jangan semata-mata selalu menjadikan taming, sekedar taming dari sebuah perlindungan terhadap kekuasaan. Misalnya seringkali katakan tidak Pancasilais, sebentar tidak Pancasilais, sebentar tidak Pancasilais. Yang kita perlukan sebetulnya bagaimana Pancasila ini dilindungi, tapi juga bagaimana bisa dikaji sehingga maknanya betul-betul mendalam, pas untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita. Dan clear, maknanya clear, distinct,
tidak interpretatif ya. Sudah tentu untuk bisa mendalami ini, pertama kita tidak boleh menyimpang dari kultur asli Indonesia. Yang kedua juga tidak boleh kita menghindari dari sejarah Pancasila itu sendiri. Kemudian yang terakhir juga refleksi pemikiran yang mendalam ya, yang mendalam untuk bisa memperkaya falsafah Pancasila ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.